Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran gitu apa ya bedanya perusahaan yang ya cuma baik aja sama yang bisa jadi hebat beneran dan awet? Apa cukup baik itu udah mentok? Atau sebenarnya bisa didobrak? Nah, kali ini kita mau bedah hasil risetnya Jim Collins yang ikonik itu, Good to Great. Gila sih, mereka nyaring ribuan perusahaan Fortune 500. Dicari yang langka banget, yang bisa lompat dari baik jadi hebat. Cuma 11 loh yang ketemu. Dan hasilnya, wah jangan ditanya, kinerjanya ngalahin rata-rata pasar saham hampir 7 kali lipat. Selama 15 tahun setelah mereka berubah. Angka yang, wow luar biasa ya untuk lompatan kayak gitu. Betul, betul. Tapi yang mungkin lebih bikin kaget itu justru apa yang bukan jadi faktor penentu. Riset ini kayak ngeruntuhin mitos-mitos populer gitu loh. Misalnya, pemimpin karismatik dari luar. Ternyata malah nggak bagus korelasinya. Gaji eksekutif yang wah banget. Bukan itu juga. Bahkan strategi yang keren pun ternyata dimiliki juga sama perusahaan pembanding yang gagal jadi hebat. Jadi, apa dong rahasianya? Oke, menarik nih. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kepemimpinan level 5. Ini konsepnya agak unik ya, kayak paradoks gitu. Campuran antara rendah hati, tapi di sisi lain, kemauan profesionalnya keras kayak baja. Bukan tipe pemimpin yang cari panggung. Persis. Contohnya Darwin Smith itu ya, di Kimberly-Clark. Katanya sih pemalu orangnya, tapi berani banget dia jual bisnis inti perusahaan buat fokus ke produk konsumen kayak Kleenex. Padahal lawannya raksasa P&G. Terus dia kena kanker setahun setelah jadi CEO, tapi tetap kerja sambil terapi. 25 tahun loh, gila. Wow. Beda banget kan sama tipe pemimpin yang jenius dengan 1000 pembantu atau yang egonya gede kayak Lee Iacocca itu. Awalnya mungkin sukses, tapi terus fokusnya ke citra diri, perusahaannya malah turun. Dan ini nih yang menarik, 10 dari 11 CEO hebat ini asalnya dari dalam perusahaan sendiri. Oh, jadi orang dalam malah lebih krusial ya, bukan cari darah segar dari luar gitu. Ini nyambung nih ke konsep berikutnya. Utamakan siapa, baru apa. Agak kebalik ya dari biasanya. Benar. Biasanya kan tentuin visi dulu, baru cari orang yang pas. Tapi perusahaan hebat ini, fokusnya mastiin orang yang tepat ada di bus, itu istilahnya, dan yang nggak tepat ya turun dulu. Baru setelah itu tentuin mau kemana arahnya. Jadi orangnya dulu ya, baru strateginya. Tujuannya itu bangun tim eksekutif yang super, yang bisa debat keras tapi konstruktif, buat cari jawaban terbaik. Bukan cuma nurutin satu orang. Oke, jadi tim yang solid itu nomor 1. Dan ini soal tegas ya, bukan kejam. Nah, itu dia. Tegas, bukan kejam. Kayak contoh Wells Fargo waktu akuisisi Kroger. Mereka di awal udah jelas, siapa yang lanjut, siapa yang enggak. Jadi, orang nggak digantung dalam ketidakpastian. Masuk akal sih, biar jelas dari awal. Terus, mereka juga taruh orang terbaik di peluang terbaik, bukan di masalah terbesar. Nah, kalau tim udah pas di bus, langkah penting berikutnya adalah Maksa tim itu untuk menghadapi fakta brutal, tapi tetap yakin. Wah, ini kayak paradoks Stockdale ya. Bisa dijelasin dikit? ya, betul. Diambil dari kisah Admiral Jim Stockdale, tawanan perang Vietnam itu. Intinya, kita harus punya dua keyakinan yang kayaknya berlawanan, tapi dipegang barengan. Satu, keyakinan kuat kalau kita pasti menang pada akhirnya. Tapi bersamaan dengan itu, kita juga harus hadapi kenyataan paling pahit dari situasi kita sekarang. Gitu. Jangan sampai optimisme bikin kita buta sama realita. Oh gitu ya, jadi optimis jangka panjang tapi realistis banget soal kondisi saat ini. Contohnya kayak Kroger itu ya, mereka berani rombak total bisnis supermarketnya pas pasar berubah. Sementara A&P yang sama-sama tahu pasar berubah, malah bertahan sama model lama terus ya udah tenggelam. Iya, persis. Kroger hadapi fakta brutal, A&P enggak. Pasti susah ya bikin suasana kerja yang jujur kayak gitu, di mana orang berani ngomongin yang pahit-pahit. Susah banget. Perlu budaya di mana kebenaran itu didengar, bukan malah disembunyiin. Caranya, ya lewat dialog terbuka, tanya pertanyaan yang nusuk, kalau perlu lakukan otopsi tanpa nyalahin siapa-siapa pas gagal. Nah, dari pemahaman mendalam soal fakta brutal ini, baru deh bisa nemu fokus yang benar-benar pas. Dan fokus itu yang namanya konsep landak. Hedgehog concept.
Kayak Landak yang cuma tahu satu cara bertahan hidup yang jago banget ya. Jadi perusahaan hebat itu nemuin irisan dari 3 lingkaran penting. Apa aja tuh? 3 lingkaran itu. 1, di bidang apa kita bisa jadi yang terbaik di dunia. Bener-bener terbaik ya, bukan cuma lumayan. 2, apa yang jadi mesin ekonomi utama kita. Metrik kunci yang paling ngaruh ke duit. 3, apa passion terdalam tim kita. Nah, irisan ketiganya itu jadi fokus utama. Contohnya Walgreens itu ya, fokus jadi apotek paling nyaman, terbaik dunia. Terus matriksnya profit per kunjungan pelanggan. Mesin ekonomi didorong passion buat melayani kesehatan sehari-hari. Passion. Gitu kan? Benar banget. Mereka sampai nolak loh peluang yang kelihatannya bagus tapi nggak pas sama konsep Landak mereka ini. Sementara pesaingnya, Eckert malah beli bisnis macam-macam yang nggak nyambung, jadi fokusnya buyar. Nah, konsisten sama konsep Landak ini pasti butuh disiplin kuat ya. Betul, masuk ke poin berikutnya, budaya disiplin. Tapi ini bukan soal aturan kaku atau birokrasi gitu kan? Bukan itu. Ini lebih ke kombinasi. Punya orang yang disiplin, yang nggak perlu diawasin terus-terusan, terus punya pemikiran yang disiplin, fokus sama konsep Landak tadi, nolak godaan lain, baru deh bertindak disiplin konsisten jalanin prioritas. Contohnya Newcar, perusahaan baja itu. Budayanya egaliter banget, nggak ada fasilitas mewah buat bos, semua ikut ngerasain susah kalau lagi sulit. Tapi fokusnya fanatik banget ke efisiensi, ke profit per ton baya. Oke, jadi semua elemen ini, pemimpin level 5, orang tepat, fakta brutal, konsep Landak, budaya disiplin, gimana cara kerjanya barengan sampai bisa bikin transformasi besar? Nah, ini dia. Mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Semuanya itu ngedorong yang namanya efek roda gila, flywheel effect. Bayangin aja kita dorong roda gila raksasa yang berat banget. Awalnya kan susah ya, geraknya dikit banget walau udah ngos-ngosan. Iya, kebayang. Tapi kalau kita dorong terus secara konsisten ke arah yang sama sesuai konsep Landak tadi, pelan-pelan momentumnya kebangun. Akhirnya rodanya muter kencang sendiri. Nah, transformasi hebat itu kayak gitu. Hasil numpuk dari usaha konsisten, bukan satu gebrakan ajaib. Jadi proses kumulatif ya. Terus, peran teknologi di mana dong? Teknologi itu jadi akselerator. Dia bisa mempercepat putaran roda gila tadi kalau dipilih dengan benar dan pas sama konsep Landak. Tapi teknologi nggak bisa jadi penyebab utama atau nyelamatin perusahaan yang salah arah atau nggak disiplin. Oke, jadi bukan obat mujarab ya? Bukan. Perusahaan pembanding itu malah sering kejebak di lingkaran kiamat, dumdup. Reaksinya panik, gonta-ganti program terus. Akuisisi sana-sini nggak jelas arahnya, malah ngerusak momentum. Jadi lompatan 7 kali lipat itu benar-benar hasil dorongan roda gila yang konsisten ya? Bukan sihir atau program instan? Tepat sekali. Intinya, ya kombinasi tadi. Rendah hati, plus tekad baja, orang yang pas, jujur sama fakta, fokus si Landak, budaya disiplin, dan konsisten dorong roda gila. Yang menarik juga, riset ini bilang kalau proses jadi hebat itu ternyata nggak lebih susah dari sekedar bertahan di level biasa aja. Bener nggak tuh? Iya, itu salah satu kesimpulan menariknya. Mungkin usahanya beda jenis, tapi tingkat kesulitannya nggak lebih berat. Tapi hasilnya jauh lebih bagus dan lebih bermakna gitu. Lebih bermakna ya, karena membangun sesuatu yang kita peduliin, yang ada dampaknya. Nah, jadi setelah dengar semua ini, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan nih. Roda gila apa sih yang lagi Anda dorong sekarang? Di kerjaan atau mungkin di hidup Anda? Dan udah konsisten belum dorongnya ke arah sesuatu yang benar-benar Anda anggap hebat? Oke, sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.